Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pejuang P3K ASN 2022 ya. Setelah dinyatakan lulus, selamat Anda lulus, maka tahap selanjutnya kita akan mengisi DRH, daftar riwayat hidup. Bagaimana cara mengisinya? Baik, langsung saja buka akun SSCASN masing-masing, login dengan nick dan password masing-masing. Kita akan masuk ke tahap berikutnya mengisi DRH. Sebelum mengisi DRH akan tampil konfirmasi untuk melanjutkan ya. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian DRH, daftar riwayat hidup dan pemberkasan CSN? Maka klik ya, jangan pilih tidak karena saya ingin mengundurkan diri. Pilih ya. Jangan salah klik, pastikan iya. Kemudian klik pengisian daftar riwayat hidup warna merah ini ya. Nah, kemudian akan tampil biodata, pengisian data perorangan. Jadi DRH ini tentang biodata kita, data perorangan, data pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen. Baik, yang pertama biodata. Pastikan data biodata Anda sudah benar sesuai KTP, ijazah, sama semuanya ya. Nah, kita lihat, kita isi yang berwarna merah yang belum terisi. Di sini alamat domisili. Ya, karena saya tinggal di Rokan Hulu. Alamat saya domisili saya di Rokan Hulu, kecamatannya saya pilih Kepenuhan misalnya. Kemudian pilih kelurahan Kepenuhan Tengah misalnya. Kepenuhan Tengah. Ya. Kemudian jalan. Nah, jalan Syekh Abdul Wahab Rokan. Ya, ini alamat lengkap. Alamat lengkap, nomor, RT dan RW tidak termasuk nama jalan. Ya, desa, kecamatan dan kabupaten maksimal 100 karakter. Berarti kita Jalan Syahrul Rokan ini nama jalan saja. Kemudian sini adalah nomor RT dan RW. Nah, misalnya saya buat RT 2 RW 10 misalnya ya. Kemudian desa Kepenuhan Tengah misalnya. Kecamatan Kepenuhan. Kemudian Kabupaten Rokan Hulu. Nah, ya. Kode pos. Nah, kita lihat kode pos misalnya ya. Nah, kita lihat kode pos sesuai tempat tinggal domisili kita ya. Pastikan kode posnya bisa kita lihat di KK kalau seandainya sesuai dengan alamat KK kita domisili kita. Kita bisa cek juga berapa misalnya kita buat 28 berapa saja ya gitu ya. Kita bisa buat sesuai dengan ada di KK masing-masing. Itu biasanya ada kode pos ya. Apabila sesuai domisili dengan alamat KTP-nya. Jadi ini harus diisi. Jadi semua data yang berwarna merah wajib diisi ya. Misalnya saya buat 28 563 ya. RT berapa kemarin? Kita. Oke, misalnya RW 10 RW 02 misalnya kan. Kemudian sini lagi ada tinggi badan. Ini tentang kita ya. Kita buat 67 ya.
Kemudian berat badan berapa kilo? Kita buat dengan, ya, sini ada petunjuk ya. Alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar pada dalam pilihan, maka pilih lainnya. Lalu ketikkan nama kecamatan kelurahan tersebut di kolom lain bawahnya. Jika sudah, istilah fakta di bawah ini. Ya, Anda diwajibkan mengisi gelar belakang. Kemudian istilah dan formulir yang wajib isi. Ya, harus lengkap ya. Kemudian berat badan 85. Kemudian kita isi warna rambut hitam misalnya. Bentuk rambut lurus. Bentuk muka. Nah, bentuk muka saya kayak ini oval apa bulat ini? Bulat ya. Ya. Warna kulit sawo matang. Nah, saya sawo matang. Ciri khas. Ciri khasnya misalnya ada tai lalat misalnya. Tai lalat gimana nih? Sini ya. Sini di sini. Nah, lihat nih sini sini. Ada tai lalat di sebelah kanan hidung misalnya. Ada tai lalat sebelah kanan hidung. Cacat tubuh tidak ada ya. Keterangan hobi. Pilihlah hobi kita. Mau hobi apa misalnya? Misalnya ya, hobi kita misalnya baca misalnya. Ya. Oke. Apa sudah selesai? Oh, udah selesai. Cek ya. Masukkan semua datanya udah selesai. Nah, ini tentang data perorangan ya. Kita isi kaptanya. B harus sama. B kecil, F kecil, 8D. Klik selanjutnya ya. Diisi kapta, kemudian data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik data resume. Jika sudah isi kapta berikut ini, boleh klik tombol selanjutnya. Jangan klik resume ya. Klik selanjutnya. Oke. Ini data pendidikan. Sudah masih kemarin ya. Oke, tidak perlu kita rubah ya. Karena pendidikan sudah tampil data sebelumnya. Jadi dari data sebelumnya. Juga khusus latihan dan dalam luar negeri, latihannya apa, kemudian latihan pernah kita ikuti, sudah tampil semua ya, tidak perlu lagi kita apa. Nah, jadi data pendidikan sudah tampil dari SD, SMP, SMA, dan S1 ya. Kemudian kita isi lagi selanjutnya ya. Selanjutnya pekerjaan. Pekerjaan kita ya. Pekerjaan kita juga sudah tampil ya. Boleh mau kita tambahkan kembali, misalnya nanti yang 2022. Kemarin kan baru 2021 ya. Tambahkan penghargaan ya. Boleh misalnya saya mau tambahkan penghargaan ya, tambahkan penghargaan. Tambah. Misalnya penghargaan. Jenis penghargaan. Kita pilih dulu jenis penghargaan sini. Oh, sini tidak ada ya. Ada pilihannya ya. Ketik ya. Misalnya saya pembina Olimpiade Sains Terapan Nasional. Jenis penghargaan. Kita lihat sini ya. Tunggu dulu.
Oke, kita tambah dulu penghargaan ya. OSTN. Ini penghargaan tampil ya. Nasional. Nah, penghargaan belum tampil, nanti ada pilihannya ya. Nah, belum bisa kita isi. Kemudian daftar riwayat prestasi. Nama prestasi misalnya. Nah, pembina Olimpiade. Sains tingkatnya nasional tahun 2015 ya. Pembina Olimpiade Sentrapan Nasional. Klik simpan. Ya. Dan apalagi prestasi kita. Ya. Pembina karya ilmiah balik Bank Bengkalis. Nah, pilih. Misalnya kabupaten. Tahun berapa? 2015. Ya kan? Apalagi misalnya prestasi pembina lomba kompetensi siswa atau LKS kimia industri tingkat misalnya provinsi ya tahun 2016. Nah, lagi prestasi yang pernah kita raih ya. Kalau jenis penghargaan itu belum bisa diisi karena pilihannya belum tampil ya. Kemudian apabila telah selesai, lanjut ke pekerjaan dan keluarga. Nah, keluarga di sini adalah istri atau suami yang pertama dulu. Kalau kita sebagai suami, maka data yang kita isi adalah istri kita. Nah, si istri kita. Masukkan nik nomor lintas yang dimiliki. Nah, ini adalah istri kita ya. Istri kita 21. Niknya berapa? Ya. Ini saya misalkan dulu ya, saya rahasiakan ya. Nah, karena nanti data rahasia ya, masih saya rahasiakan. Nah, mengurus rumah tangga misalnya ya. Nama misalnya Nurul, nanti saya akan perbaiki. Nah, ini hanya untuk tutorial saja ya. Tempat lahir, misalnya Tanjung Pinang ya. Kemudian tempat lahir. Tempat lahir misalnya, jadi udah ya. Pinang misalnya ya. Ini hanya contoh ya. Langsung ada Tanjung Pinang ya. Misalnya tahun kita buat pilih tahunnya, tahun isi saya tahun 94 ya. Masih muda.
Nah, Januari misalnya kan. Ini contoh ya. Terus kosongkan jika tidak perlu ya. Menikah. Kemudian akte menikah. Nah, ini surat buku nikah artinya. Dan misalnya nanti akte menikahnya apa ya. Tanggal menikahnya tanggal berapa misalnya ya. Nah, kita contohkan dulu hanya sebagai tutorial saja ya. Misalnya saya nikah 2018 Juni misalnya ya. Tanggal misalnya 22 misalnya kan. Status hidup hidup ya. Nah, ini istri misalnya ya. Nanti bisa saya edit kembali ya. Nah, kemudian juga anak seperti itu juga. Anak kita ada berapa ya? Anak nomor kakak diisi pekerjaan anak, nama tempat tanggal lahir, perusahaan diisi. Kemudian orang tua kandung juga, ini ayah kandung kita. Habis itu baru saudara kandung kita. Jadi orang tua kandung berarti kita isi ayah dan ibu kita, ya, ayah dan ibu kita. Nah, jadi kalau anak kita dua, kita isi dua. Contoh satu ya. Misal anak saya kan ada dua ya, maka kita isi dua kali. Nah, misalnya saya isi anak dulu. Misalnya anak saya ada dua. Nah, ini asal-asal dulu ya. Nah, kemudian pekerjaan belum bekerja ya. Nah, karena masih anak-anak kan belum bekerja ya. Nah, nama misalnya anak saya Azrina ya. Nah, tempat lahir misalnya Pasir ya. Tanggal lahir misalnya tahun Pasir karena Rokan Hulu ya, Rokan Hulu. Nah, ini isinya kabupaten kota. Juni 20 ya. Nah, Rokan Hulu. Ya, 20 November. Nah, ini Rokan Hulu ya. Jadi kabupaten kota dia yang dicek. Ini kosongkan bila tidak perlu ya. Saya isi jenis kelamin. Anak kita apa jenis kelamin? Misalnya yang pertama wanita ya. Yang kedua masih hidup ya, status hidup. Nah, klik simpan. Nah, jadi anak kita ada dua, maka klik tambah lagi satu ya, tambah lagi satu. Nah, kita buat nomor kakaknya ini sembarang dulu. Nah, ya, tambah lagi satu, belum menikah, belum bekerja. Nah, yang kedua misal Anissa, tempat lahirnya misalnya juga sama, Rohul ya, Rokan Hulu. Ini kabupaten kota lahirnya ya. Nah, tanggalnya 2022 ya. Tahun 2022 juga bulan Juni. Tanggal 30 November ya. Misalnya. Nah, ini kosongkan. Kemudian jenis kelamin juga wanita hidup ya. Simpan. Ini anak dua seperti itu terus. Ada data orang tua kita juga seperti itu. Ayah kandung ibu kandung kita isi dulu ayah kita ibu kita nanti simpan. Kalau dia status sudah meninggal, klik nanti statusnya sudah meninggal. Kalau masih hidup masih hidup.
Kemudian data mertua kita, orang tua, saudara kandung lagi. Nah, saudara kandung adik-beradik kita ya. Isi ada 5 lah isi. Kemudian kalau mertua kita juga ayah ibu kita, ayah ibu mertua kita diisi juga sama ya. Juga sama. Kemudian selesailah data ini, klik selanjutnya ya. Nah, klik organisasi. Organisasi. Organisasi adalah organisasi yang pernah kita ikuti ya. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu ribet ya. Nah, ini organisasi ya. Organisasi. Kemudian keterangan lain ini yang ada SKCK semuanya harus kita isi di sini. Nomor surat SKCK semuanya harus kita isi di sini. Ya, ini contoh apa saja yang data yang harus kita siapkan. SKCK nomor suratnya, misalnya saya buat dulu SKCK saya nomor suratnya ya. Nomor SKCK ya. Nah, misalnya ini ada saya buat SKCK garis miring Yanmas 8367, kemudian 4 Romawi Yan titik 2.3 titik 2023 garis miring Intelcam. Tanggal surat tentang kepolisian. Ini tanggal berapa nih dikeluarkan? Kemarin saya urus tanggal 12 April ya. 12 April saya urus kemarin. 12 April. Nama pejabat tanda tangan. Siapa yang tanda tangan situ namanya? Misalnya Eprinoka. Nah, sini. Eprinoka SIK FM. Nah, FM ya. Kemudian ada surat kesehatan jasmani lagi misalnya. Misalnya kita buat kesehatan jasmani terserah berapa, siapa tantangan misalnya. Nah, tanggalnya misalnya sama misalnya kan. April juga. Habis itu nama dokter misalnya. Misalnya dokter Nurul misalnya. Bebas nafza. Kita buat juga nomornya terserah, nanti sesuai dengan suratnya. Tanggalnya juga masih April ya. Kemudian misalnya 12 April misalnya ya. Saya buat. Nah, pejabat misalnya. Nafza ini kan biasanya juga dokter ya. Di rumah sakit. Dokter Nurul misalnya. Kemudian keterangan lainnya. Keterangan lain yang perlu ditambahkan jika ada. Contoh saya memiliki disabilitas fisik. Jadi tidak perlu diisi ya karena tidak memiliki disabilitas. Baru ini buat B472. Klik selanjutnya ya. Kemudian lanjut tahap upload berkas. Jadi upload berkas ini adalah berkas yang akan kita upload nanti di sistem. Ini adalah contoh ya. Kita cetak nanti DRH, kemudian kita unggah sini surat lampiran ya. Yang pertama adalah yang diunggah itu adalah surat pernyataan 5 poin ya. Yang kedua scan SKCK yang masih berlaku sampai 3 bulan ke depan. Jadi SKCK harus berlaku sampai 3 bulan ke depan. Kalau tak berlaku, gagal ya. File scan DRH, ya, surat narkoba, surat jasmani dan rohani,
Kemudian ijazah asli, ijazah perguruan penyetaan dikti atau lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar posisi ASN. Transkrip nilai asli. Kemudian surat lamaran. Kemudian transkrip nilai udah, surat lamaran, pas foto terbaru formal ya, dengan latar belakang merah. Jadi latar belakang merah formal ya, berarti pakai jas. Nah, kalau sudah, maka akhiri proses. Oke, demikian dari kami tunjuk tutorial untuk mengisi DRH. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.